Rusia telah mengintensifkan upayanya untuk memastikan India sebagai pembeli jet tempur generasi kelima yang mutakhir, Sukhoi Su-57 Velon yang tangguh. Dalam upaya untuk mengalahkan para pesaingnya, Moskow tidak hanya menawarkan produksi bersama tetapi juga transfer teknologi canggih yang belum pernah terjadi sebelumnya dan pendirian industri pesawat tempur generasi kelima dalam negeri di India. Duta Besar Rusia untuk India, Denis Alipov, menggarisbawahi pentingnya proposal ini, menyebutkan sebagai kesepakatan yang sangat menguntungkan yang dapat membentuk kembali kemampuan tempur udara India selama beberapa dekade mendatang. Kami menawarkan pesawat tempur generasi kelima kami sendiri. Kami memiliki mesin terbaik Su-57. Kami baru saja menunjukkannya, memamerkannya di Aero India bulan lalu di Bangalore dan pesawat ini tampil dengan sangat baik. Dan Anda tahu bahwa pesawat ini mencuri perhatian. Ini sangat kompetitif. Kami menawarkan tidak hanya untuk menjual tetapi juga produksi bersama. Kami menawarkan berbagi teknologi. Kami menawarkan, Anda tahu, industri dengan penciptaan fasilitas industri yang diperlukan untuk produksi ini. Kami terbuka untuk perubahan konfigurasi, kata Alipov. Alipov pun menambahkan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat menguntungkan yang kami tawarkan kepada India. Amerika Serikat dan Rusia tengah berada dalam pertempuran sengit untuk memperebutkan dominasi. Masing-masing berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan India dalam apa yang bisa menjadi salah satu kesepakatan jet tempur paling penting dalam dekade ini. Di tengah-tengah kontes berisiko tinggi ini terdapat dua pesawat tempur tercanggih di dunia, F-35 Amerika dan Su-57 Rusia, yang masing-masing menjanjikan untuk membentuk kembali masa depan kekuatan udara India. Dalam sebuah pergantian peristiwa yang dramatis, Rusia telah secara resmi mengajukan jet tempur Su-57E sebagai pilihan bagi Angkatan Udara India, tepat ketika Presiden Amerika Donald Trump secara pribadi menawarkan F-35 kepada India selama kunjungan penting Perdana Menteri Narendra Modi ke Washington. Alipov menggarisbawahi sifat menguntungkan dari tawaran Moskow hanya beberapa jam setelah Rosoboronexport, Badan Ekspor Senjata Negara Rusia, membuat pengumuman India dapat mempercepat produksi berlisensi Su-57 dengan meningkatkan lini produksi Su-30 MKI yang sudah ada. India telah membangun setidaknya 222 unit Su-30 MKI, jet tempur generasi 4 yang tangguh, dan Rusia kini memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk mentransisikan negara itu ke dalam klub elit operator pesawat tempur generasi kelima dengan mulus. Pada 7 Maret, kantor berita milik pemerintah Rusia, TASS, melaporkan bahwa Rosoboronexport telah menyatakan kesiapannya untuk menggunakan fasilitas produksi Su-30 MKI India yang sudah mapan untuk memproduksi Su-57E lokal. Rosoboronexport pun lebih lanjut menegaskan bahwa jika India menyelesaikan kesepakatan tersebut, industri kedirgantaraan India yang telah berpengalaman dalam merakit jet tempur Su-30 MKI Rusia dapat segera mulai memproduksi Su-57E, mengantarkan era baru produksi jet tempur generasi kelima dalam negeri. Jika ada keputusan positif dari pihak India, produksi jet tempur Su-57E generasi kelima Rusia dapat dimulai dalam waktu singkat di pabrik yang sama dengan yang saat ini memproduksi Su-30 MKI, kata Rosoboronexport. Rosoboronexport pun telah menggandakan komitmennya untuk meningkatkan kemampuan tempur udara India, menjanjikan dukungan penuh untuk program peningkatan besar-besaran yang akan mengubah armada Su-30 MKI Angkatan Udara India. Lebih dari sekedar modernisasi rutin, inisiatif ini menjanjikan untuk menyuntikkan kemampuan mutakhir ke dalam jet tempur India, sambil secara aktif melibatkan industri pertahanan negara itu dalam kemitraan strategis yang dapat mendefinisikan kembali masa depan kedirgantaraan India. Kemampuan tempur Su-30 MKI dapat ditingkatkan melalui integrasi senjata yang diluncurkan dari udara dan peningkatan avionik baru, ungkap lembaga tersebut. Diskusi saat ini sedang berlangsung mengenai kelanjutan produksi Su-30 MKI di India, dan kami mengharapkan perkembangan positif dalam waktu dekat. India berada pada titik kritis, menghadapi kemungkinan yang meresahkan untuk menjadi salah satu negara bersenjata nuklir terakhir yang mengoperasikan jet tempur generasi kelima. Ketika medan tempur udara global berevolusi, negara-negara besar telah mengambil langkah mereka. Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu-sekutu NATO yang memiliki nuklir telah mendapatkan F-35 yang canggih. Sementara Pakistan berada di jalur yang tepat untuk memperkenalkan J-35A dari Tiongkok pada tahun 2029 dengan potensi tambahan pesawat tempurkan yang ambisius dari Turki. Sementara itu, bahkan Korea Utara telah mengisyaratkan niatnya untuk memperoleh Su-57 yang tangguh.
Hal ini membuat India dan Prancis menjadi satu-satunya negara bersenjata nuklir yang belum mengukir jalan pasti menuju superioritas udara generasi kelima, sebuah kesenjangan yang dapat memiliki implikasi mendalam bagi posisi strategis mereka. Rusia yang merasakan urgensi saat ini telah secara dramatis meningkatkan produksi Su-57. Produksi tahunan telah melonjak dari hanya 6 pesawat pada tahun 2022 menjadi 12 pesawat pada tahun 2023 dengan laporan yang menunjukkan bahwa produksi tahunan akan mencapai 20 pesawat pada tahun 2024. Bagi India, mendapatkan jet tempur canggih ini dalam jumlah besar bisa menjadi sesuatu yang transformatif. Kemampuan perang canggih Su-57 yang berfokus pada serangan udara yang berpusat pada jaringan tidak hanya akan memperkuat skuadron tempur garis depannya, tetapi juga bertindak sebagai pengganda kekuatan yang secara mulus berintegrasi dengan pesawat tempur MiG-29 UPG dan Su-30 MKI, sistem pertahanan udara S-400 dan aset strategis lainnya. Pertanyaannya sekarang adalah, akankah India mengambil kesempatan untuk melangkah maju atau mengambil risiko tertinggal di era peperangan udara berikutnya?